Terima kasih untuk materi malam hari ini. Apakah Metaverse mempunyai office resmi secara offline di Indonesia atau hanya online saja? Ya, ini bagus pertanyaannya. Ini betul-betul masih newbie, ya. Jadi saya sampaikan di sini Pak Kokom bahwa Metaverse itu bukan perusahaan, bukan sebuah apa ya namanya, bisnis yang secara physically ada kantornya, ada surat izin usahanya, ada izin beroperasinya, ada alamat resminya. Karena kita sekarang sedang mengerjakan sebuah bisnis di dalam platform yang sifatnya adalah virtual, yang sifatnya adalah abstrak. Jadi bisnis yang sedang kita kerjanya adalah sebuah smart contract yang banyak sekali tersusun di dalam ekosistem Metaverse. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa memang bisnis ini itu hampir membingungkan buat banyak orang, iya, karena bisnis ini menghubungkan banyak orang dengan smart contract dan menghasilkan banyak uang oleh semua orang. Tetapi tidak perlu ada izin legalitas bahwa ini didirikan tahun sekian, kantor di sini, badan hukumnya di sini. Tidak seperti itu yang Anda pahami. Karena di sini konsepnya bahwa kita betul-betul mengerjakan secara online, real time, dan tidak ada perlu izin karena kita tidak mengumpulkan dana yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang mengeluarkan uang untuk membeli level, mengeluarkan uang untuk membeli tier, itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian sedang melakukan transaksi di smart contract dengan sesama mitra yang lain. Itulah kenapa ketika terjadi transaksi itu pada detik itu juga Bapak Ibu sekalian closing, Bapak Ibu sekalian menjual, detik itu juga sebetulnya bonusnya langsung masuk ke wallet Bapak Ibu sekalian. Tidak perusahaan perusahaan hanya mendistribusikan transaksi dari satu wallet ke wallet yang lain dan diatur dengan algoritma oleh smart contract. Jadi pada prinsipnya di sinilah sebetulnya disebut kebebasan. Tidak ada 24 jam. Artinya tidak ada jam kantor pagi pulang sore, ya. Tidak ada nunggu besok ada istilah withdrawal, ya. Tidak ada istilah daftar dengan data-data Anda karena semua dilakukan secara online. Makanya 90% pengembangan Metaverse itu lebih cocok menggunakan online. Anda tidak perlu membawa barang. Produk Anda bukan produk yang harus ditunjukkan. Ini loh saya jualan handphone, saya jualan apa, dan produk Anda tidak akan mungkin kadaluarsa karena produk Anda adalah smart contract berupa level matrix tactile, berupa NFT, berupa tier universe, dan semua produk yang sifatnya adalah abstrak atau di dalam blockchain. Ketika Anda bertanya, saya belum paham blockchain Pak Aris, pelajari apa tentang blockchain. Pelajari tentang node-node komputer, pelajari tentang desentral, pelajari antara peer-to-peer transaksi yang terjadi. Ketika Anda sudah memahami 5 komponen dari dasar dari penyusun dari Metaverse, Anda akan tahu bahwa apa yang sedang Anda kerjakan saat ini betul-betul benar-benar tidak sama dengan apa yang sudah pernah Anda kerjakan di network marketing sebelumnya, multi-level sebelumnya. Ya, bisnis multi-level ini, jual itu, jual ini, ya, barangnya ada kadaluarsanya, tutup poin, kemudian bonusnya juga harus nunggu nanti hari kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini tidak berlaku itu semua. Itulah kenapa Metaverse tidak bisa digugat tanda kutip atau dikenakan hukum, dikenakan sebuah regulasi oleh OJK. Karena memang OJK tidak bisa mengatur cara kerja atau mengatur smart contract di dalam blockchain. Smart contract bukan milik negara Indonesia saja. Metaverse ini tidak miliknya negara Rusia, tidak milik negara Rusia, tapi Metaverse ini adalah sebuah platform yang berjalan di lintas negara, ya, lintas waktu, lintas negara, tidak ada regulasi manapun yang bisa mengatur karena Metaverse bukan institusi yang menganut kepada aturan tertentu. Ya, itu kenapa tidak perlu adanya office resmi. Nah, apa power team itu? Bapak Ibu sekalian, semua mitra yang bergabung di Metaverse pasti mempunyai sponsor. Tidak ada di sini mitra Metaverse yang ujuk-ujuk jadi member Metaverse, tidak bisa. Dia harus bertanya kepada seseorang,
dia kemudian dapat arahan untuk membuat trust wallet, kemudian mengisi dan dia membeli level atas rekomendasi dari referral orang lain. Itulah disebut orang yang mengenalkan Anda disebut adalah sponsor, ya, atau mempunyai link referral, ya, yang mereferalkan Anda, yang menyarankan Anda ikut bisnis ini. Nah, semua orang-orang yang tergabung di Metaforce ini pasti ada yang pertama, ya, yang paling dulu mengikuti program ini. Nah, Power Team ini adalah salah satu yang bisa dikatakan pertama di Indonesia yang ikut program Metaforce. Memang Power Team tidak dalam satu ring satu oleh Mr. Lado. Kita ada di ring ketiga dari ring ketiga dari Mr. Lado. Tetapi kita punya strategi kenapa kita tidak langsung di ringnya Lado. Kita punya sponsor namanya Mr. Tycoon, kita punya sponsor namanya Mr. TJ, dan barulah Mr. Lado. Karena apa? Kita ingin membesarkan Metaforce di Indonesia itu tidak langsung dengan Mr. Lado. Kita perlu mentor juga. Kita punya sponsor, punya leader dari Malaysia yang luar biasa yang kadang-kadang juga pernah mengisi acara kita. Nah, Power Team ini adalah mempunyai mitra di seluruh Indonesia yang saya nggak tahu berapa kota, berapa provinsi atau berapa ribu, tetapi intinya Power Team adalah sebuah komunitas yang tergabung di dalam ID Power Team. Nah, siapakah Power Team? Ya, ini Power Team adalah saya dan Bang Ensi. Ini adalah penggagas atau foundernya dari Power Team Indonesia. Kurang lebih begitu Pak Kokom, atau mungkin Bang Ensi mau menambahkan, silahkan kalau tidak ya. Ya, jadi Metaforce ini pemahamannya ke DeFi ya. Jadi Metaforce ini di dalam hal office resmi atau kantor yang status legalitasnya jelas. Nah, untuk menuju ke situ kan ada namanya persyaratan. Nah, unsur pertamanya di dalam legalitas itu sendiri, di dalam pendirian office resmi atau kantor itu kan ada namanya elemen dari perusahaannya, atau mungkin ada semacam sekuritasnya untuk mengumpulkan dana, dan pastinya itu ada unsur sentralnya. Contoh misalnya kita ingin mengembangkan project network MLM, memasarkan beberapa produk dengan sistem MLM misalnya. Nah, itu perlu yang namanya legalitas. Kenapa? Karena produknya itu kita jual di market ya dengan sistem MLM tadi, kemudian orang membeli, dananya itu masuk ke arus perusahaan atau rekening perusahaan. Artinya jelas bahwa itu adalah ada dana sentral yang terkumpul, dan sistemnya juga ada yang mengatur dalam hal administrasinya, kemudian ada ownernya dan segala macamnya. Nah, hal-hal seperti itu kan pastinya itu lebih ke sentral bisnis. Nah, kalau Metaforce ini lebih ke desentralisasi sistem yang menganut ekosistem DeFi. Nah, kalau berbicara tentang DeFi itu adalah desentralisasi finance, yang mana tidak mengandung unsur sentral atau sifatnya tidak ada pengumpulan dana. Nah, teman-teman bisa mempelajari DeFi itu di internet, ada banyak contoh, misalnya pakai Swap ya, Uniswap, yang mana itu adalah tempat kita melakukan transaksi jual beli cryptocurrency, tapi tidak ada unsur yang mengendalikan, atau dalam hal tidak ada pengumpulan dananya seperti cek central exchange seperti Binance, seperti itu, Indodax. Nah, seperti Indodax, kenapa dia harus ada legalitasnya? Karena Indodax itu ada unsur sekuritas atau pengumpulan dananya, karena dia menyediakan sebuah platform untuk transaksi dalam hal ini uang fiat di dalam ekosistem, di dalam perusahaannya mereka. Artinya ada interaksi pengumpulan dana, sistem yang diatur seperti itu. Itu wajib harus ada legalitas dan perusahaannya. Nah, kalau Metaforce ini apa? Metaforce ini lebih ke DeFi. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah desentralisasi finance. Yang mana transaksi di Metaforce ini sifatnya sebenarnya langsung, peer to peer. Cuman dibantu oleh program teknologi blockchain smart contract. Jadi interaksi kita ini dibantu oleh perjanjian menggunakan teknologi program smart contract. Logikanya kalau saya ada program Matrix, kemudian saya promosi, ada orang yang tertarik dan membeli, dalam hal ini mengaktifkan.
Nah, orang tersebut untuk mengaktifkan program tersebut kan membutuhkan alat transaksi namanya DAI stablecoin. Ketika dia lakukan itu di detik itu, maka artinya dia membeli program itu ke saya statusnya. Tapi metodenya sudah diatur dengan teknologi smart contract tadi. Jadi ini berbicara tentang transaksi langsung. Business to business, orang to orang. Jadi bukan orang ke perusahaan, baru dari perusahaan ke orang. Bukan seperti itu polanya. Jadi tidak ada pihak ketiganya. Nah, unsur dari legalitas itu pastinya ada pihak ketiganya yang bertanggung jawab atas platform atau bisnis tersebut. Kalau di Metaverse ini siapa yang bertanggung jawab? Masing-masing orang. Karena sifatnya Lado itu hanya menyediakan sistemnya yang sifatnya terbuka untuk umum, ada di jaringan Polygon, termasuk asetnya. Nah, jadi pemahamannya lebih ke DeFi ya. Jadi teman-teman juga harus mempelajari tentang DeFi, desentralisasi finance, seperti itu.